Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Anggraini. NIM saya 241102413184. Hari ini saya akan membuat video tentang food record 24 jam. Pernahkah kamu berpikir apakah makanan yang kita konsumsi sehari-hari sudah benar-benar memenuhi kebutuhan gizi kita? Ataukah justru melebihi? Dalam dunia gizi dan kesehatan, salah satu cara paling efektif dan sering digunakan untuk mengukur asupan makanan seseorang adalah menggunakan metode food record 24 jam. Metode ini digunakan dalam survei konsumsi pangan, penelitian klinis, maupun konseling gizi sehari-hari. Secara sederhana, food record 24 jam adalah metode di mana seseorang wawancara atau petugas kesehatan meminta responden untuk mengingat dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsinya 24 jam terakhir, mulai dari bangun tidur pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Selamat pagi Mbak Nurul, perkenalkan saya Dinda Anggraini. Hari ini saya akan mengobrol santai dengan Mbak Nurul mengenai asupan makanan. Mbak, sehari kemarin tujuannya untuk melihat gambar pola makan Mbak agar bisa mendukung kesehatan Mbak dengan baik. Wawancara ini berlangsung 10-15 menit. Apakah Mbak Nurul bersedia? Baik Mbak Dinda, selamat pagi. Baik, saya bersedia untuk diwawancarai. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul. Kita akan mengingat kembali apa saja yang Mbak Nurul makan dan minum 24 jam penuh kemarin. Kita mulai dari Mbak Nurul bangun tidur kemarin pagi, hari Rabu. Kira-kira setelah bangun tidur, apa makanan dan minuman yang pertama kali Mbak Nurul konsumsi? Kemarin pagi ya, pas saya bangun itu saya minum air hangat. Kemudian sekitar jam 7 itu saya makan nasi goreng yang saya buat sendiri. Oke, baik. Nasi goreng ya Mbak Nurul. Setelah sarapan nasi goreng nih, apakah sebelum makan siang sempat mengonsumsi cemilan, buah ataupun minuman manis? Ada sih, sekitar jam 10 itu saya beli gorengan. Saya makan bakwan sama teh manis. Oke, menarik. Bakwan ya. Iya. Oke, dan teh manis. Lalu untuk makan siangnya, Ibu makan jam berapa dan menunya apa saja? Kemarin itu saya makan agak telat sih, pas makan siangnya sekitar jam 2-an. Di situ saya makan nasi putih, sayur bening sama ikan nila goreng. Nasi putih, sayur bayam, dan ikan nila goreng ya? Iya. Baik, di sore hari menjelang malam, apakah ada mengkonsumsi makanan lain lagi Mbak Nurul? Mungkin buah, kopi, ataupun biskuit? Kayaknya sih ada. Saya waktu lagi belajar, saya sempat ngambil cemilan buah di kulkas. Saya makan buah pepaya beberapa potong kayaknya. Oke, baik. Buah pepaya ya di jam 4 sore ya Mbak Nurul. Iya. Lalu untuk makan malamnya bagaimana Mbak? Saya makan malam di jam 7. Lauknya masih sama seperti di siang hari. Nasi putih, sayur bening, sama ikan nila goreng. Baik, nah setelah makan malam hingga Ibu tidur, apakah sempat minum susu, ngemil, kerupuk, atau minum air putih lagi? Saya cuma minum air putih 1 gelas besar aja. Oke. Luar biasa Mbak Nurul, ingatannya Mbak cukup tajam. Sekarang mari kita bedah satu persatu menunya Mbak Nurul untuk mengetahui perkiraan porsinya. Kita mulai dari sarapan nasi goreng jam 7 pagi. Nasi gorengnya memakai campuran apa saja ya Mbak Nurul? Di nasi goreng itu saya pakai telur orak-arik, terus ada potongan bakso sapinya sedikit, lalu kecap dan juga bawang goreng. Baik, ada telur ayam dan bakso sapi di dalamnya ya Mbak? Iya, benar. Untuk porsi nasi gorengnya, kalau diukur pakai centong nasi plastik yang biasa ada di rumah, kira-kira seberapa banyak Mbak mengambilnya?
Ada contohnya nggak? Nah, ini ada salah contohnya. Kira-kira sendoknya yang mana ya, Mbak? Nah, seperti yang di gambar B ini agak muncung ke atas. Itu saya sekitar ngambil 2 centong penuh kayaknya kemarin pagi. Oke, untuk gambar yang B ini ya, 2 centong menunjung model B. Baik. Untuk telurnya dalam satu porsi itu kira-kira habis berapa butir telur, Mbak? Kan ini saya masak buat 2 orang sama teman saya. Oke. Jadi saya pakai 2 telur. Nah, kira-kira itu saya untuk satu porsinya buat saya tuh kira-kira 1 butir telur. Oke, untuk bakso sapinya kira-kira berapa biji yang diiris ke dalam nasi gorengnya? Totalnya itu kayaknya ada 4 bakso ukuran sedang. Terus kalau misalnya dibagi 2 mungkin jadi 2 per biji. Baik, dicatat sekarang. Kita pindah ke jam 10 pagi, cemilan bakwan goreng dan teh manis ya, Mbak? Iya. Bakwannya bakwan sayur ya, Mbak? Iya, Makannya berapa buah kira-kira? Itu saya makan bakwan kol garing sekitar 2 biji kayaknya. Lalu untuk teh manis gelasnya yang digunakan seukuran apa, Mbak? Apakah gelas belimbing kecil atau mug besar? Dan gulanya seberapa sendok? Kalau untuk teh itu saya pakai gelas belimbing besar ukuran 200 ml kayaknya. Kalau untuk gulanya itu sekitar 1 sendok muncung, sendok makan. Siap, selanjutnya makan siang di jam 2. Nasi putih, sayur bayam, dan ikan nila goreng. Ya. Nasi putihnya berapa centong, Mbak? Apakah sama dengan centong nasi goreng tadi? Sama centongnya tapi nggak munjung, pas aja rata-rata 2 centong rata. Oke, untuk sayur bayamnya apakah kuahnya saja atau ada daunnya? Kira-kira berapa banyak kalau dituang ke mangkuk? Ada contoh mangkuknya? Contohnya. Saya tuh makan ada daun bayam dan sedikit potongan jagung. Kira-kira kalau dipindahkan ke mangkuk ini itu setengahnya lah. Dan ada daun bayamnya itu sekitar 3 sendok. Ikan nila gorengnya ukuran berapa besar ya, Mbak? Boleh dilihat di foto halaman ini? Yang ini, Mbak, yang ukuran sedang. Kira-kira berat bersihnya itu 1 ekor nila sedang, tidak terlalu besar. Baik, 1 ekor nila ukurannya sedang. Apakah bagian kepalanya Mbak makan juga? Tidak, Mbak, kepalanya saya tidak makan, cuman badan dan ekor saja. Oke, untuk buah pepaya jam 4 sore porsi berapa banyak ya, Mbak? Buah pepayanya itu saya potong dadu-dadu sekitar 1 mangkok kecil yang tadi kayaknya. Oke. Lalu untuk makan malam di jam 7 malam, Mbak bilang menunya sama dengan siang ya? Iya, benar. Porsi nasi putihnya, sayur bayamnya, dan ikan nilanya apakah persis sama dengan porsi makan siang tadi? Nasinya sama 2 centong rata, tapi sayurnya sisa sedikit, jadi kira-kira itu sisa 1 sendok makan penuh. Terus ikan nilanya sama seperti siang, 1 ekor nila sedang. Baik, Mbak Nurul, saya akan membacakan kembali daftar makanan Mbak dari kemarin pagi sampai malam untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan ya. Untuk di jam 7.00 nasi goreng 2 centong menujung 1 plus 1 butir telur plus 2 biji bakso. Untuk di jam 10.00 2 buah bakwan sayur plus 1 gelas teh manis 1 sendok gula. Untuk di jam 14.00 nasi putih 2 centong rata plus sayuran bayam jagung setengah mangkok plus 1 ekor ikan nila goreng sedang. Untuk di jam 16.00 1 mangkok kecil pepaya potong. Dan untuk di jam 19.00 nasi putih 2 centong rata plus sedikit sayur bayam 1 sendok plus 1 ekor ikan nila goreng sedang.
Selama sehari total minum air putih sekitar 6-7 gelas. Apakah ada makanan kecil, permen, atau cicipan makanan yang belum tersebut, Bu? Mbak. Oh, Udah nggak usah dipotong. langsung Mbak. Mbak. Oh, ada waktu saya masak nasi goreng itu, saya sempat mencicip kerupuk teman saya, kerupuk putih kaleng yang bulat itu 1 biji. Wah, untung diingat ya Mbak, 1 buah kerupuk putih kaleng di pagi hari ya. Ada lagi yang lain? Sepertinya sudah pas semua, Mbak. Baik, data Mbak Nurul sudah lengkap dan sangat detail. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Mbak Nurul. Baik, ini hasil saya hitung untuk melihat total asupan kalori dan zat gizi Mbak. Baik, Mbak Dinda. Terima kasih sama-sama. Setelah semua bahan makanan diubah ke dalam satuan graman, kita menginput data tersebut ke dalam Nutri Survey atau tabel TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia, untuk menghitung total asupan energi, kalori, protein, lemak, karbohidrat responden dalam sehari-hari. Dari hasil penghitungan menu Mbak Nurul tadi, kita bisa menganalisis apakah asupan sudah sesuai dengan angka kecukupan gizi AKG yang dianjurkan untuk usianya atau sebelum. Disinilah kompetensi seseorang profesional kesehatan diuji untuk memberikan interpretasi yang akurat. Kita mengakhiri video ini, ada satu catatan penting. Metode food record 24 jam ini sangat tergantung pada daya ingat responden. Oleh karena itu, potensi terjadinya underprotein, menyembunyikan makanan yang dianggap tidak sehat, atau overprotein, melebih-lebihkan makanan sehat, sangat besar. Sebagian pewawancara yang baik, kuncinya adalah jangan menghakimi jika responden mengaku makan gorengan dalam jumlah banyak, tetapi respon dengan netral agar responden merasa nyaman dan jujur. Untuk hasil yang lebih akurat, menggambarkan kebiasaan sehari-hari, food record biasanya dilakukan minimal 2 atau 3 kali pada hari yang berbeda, hari kerja dan hari libur. Itu dia panduan lengkap penulisan narasi, prinsip, dan filtrasi praktik food record 24 jam. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar ilmu gizi, perawat, maupun teknologi laboratorium medis dalam memahami penilaian status gizi secara konsumsi. Jangan lupa untuk klik suka, bagi video, dan tinggalkan pertanyaanmu. Sekian video saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.